Hai, halo Tribe, keluarga jiwaku. Senang sekali kita akhirnya bisa bertemu lagi setelah beberapa hari. Tidak seperti biasanya, kalau biasanya aku bisa upload beberapa video dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, tapi karena satu dan lain hal, beberapa bidang lain dalam kehidupanku membutuhkan fokusku, sehingga untuk sebuah alasan dan tentu saja bukan sebuah kebetulan, reading baru bisa dilakukan hari ini. Itu pun dalam sebuah proses yang cukup cukup banyak kendala. Okay? So, aku membaca dan membuat sebuah intention khusus atau niatan khusus untuk reading kali ini adalah tentang, seperti yang kamu lihat, it's all about rose quartz. Ketika kita berbicara tentang rose quartz, kita berbicara tentang love. Kita berbicara tentang bukan hanya self love, tapi ini juga tentang bagaimana cara kita mencintai sekeliling kita atau orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. So, meskipun tema untuk reading kali ini adalah tentang jodohku, tapi aku tidak akan hanya berfokus pada seseorang yang apakah dia sudah hadir ataukah mungkin dia belum hadir dan dalam perjalanan menuju kepadamu, sekalipun mungkin kamu merasa dalam situasi hopeless saat ini tentang atau mempertanyakan tentang keberadaan dari sosok itu. Hanya saja hal yang aku rasakan sebelum reading ini dimulai, dengan segala persiapan yang sudah aku rencanakan jauh-jauh hari, dan ternyata tetap ada kendala. Aku merasa bahwa sebagian besar, aku tidak bilang semuanya, tapi sebagian besar yang mengklik video ini atau mencoba untuk melihat reading kali ini, barangkali kamu adalah seseorang yang secara tidak sadar, atau kamu bahkan sudah sadar betul dan punya pengetahuan yang cukup untuk memahami bahwa ada blockage, terutama ini ketika berbicara tentang jodoh, ya. Beberapa blockage itu, ini aku berbicara tentang yang barangkali saat ini belum menemukan. Dan blockage itu yang perlu kamu tahu adalah, untuk beberapa kamu diminta untuk atau diberi waktu untuk memaksimalkan, mengoptimalkan waktu yang kamu punya untuk menjadi produktif dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Itulah kenapa terasa seperti take time, atau terasa seperti butuh waktu, terasa seperti mungkin bagi kamu beberapa tidak sabar, tapi beberapa di antara kamu juga dalam proses berusaha sabar, kamu mempertanyakan, sebenarnya aku nih ada jodoh atau enggak? Sebenarnya ada seseorang atau tidak untukku, dan sebagainya. Mengingat aku merasa ini bukan waktu yang untuk beberapa sebentar kamu menghealing diri kamu. Oke? Itu yang pertama yang aku rasakan. Dan ketika aku berusaha untuk menjadi lebih spesifik dan detail dengan bantuan tarot card untuk satu dan lain hal, reading kali ini tidak akan menggunakan tarot card. Oke? It's pure intuitive reading, dan aku akan berusaha bagiku ini seperti sebuah amanah untuk memberitahukan sesuatu dan mengeksplor atau menggali mata batin atau mata ketigaku, sehingga tanpa simbol-simbol yang muncul di tarot card, aku lebih bisa menyampaikan dan lebih terbiasa untuk menyampaikan sesuatu yang memang diizinkan atau butuh untuk diketahui. Oke, seperti biasa, pendahuluan ini agak lama karena kita sudah lama tidak berjumpa dan aku harus menjelaskan beberapa hal. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, 3 kristal di sini semuanya basicnya adalah rose quartz, ya. Yang pertama ini adalah hummingbird, kemudian yang di tengah ini adalah sparrow, dan ini adalah parrot. Oke, 3 burung yang berbeda dengan filosofi yang berbeda. Aku tidak akan berfokus pada filosofi dari masing-masing burung ini, tapi ketiganya adalah rose quartz. Dan rose quartz ini adalah salah satu kristal dengan energi, it's all about self-love, it's all about self-acceptance, menerima diri kita dengan segala hal yang terjadi, mencintai diri kita sebaik mungkin, dan berefek pada kita yang memberi kebaikan kepada sekeliling kita dengan dasar unconditional love. Meskipun itu tidak mudah, tapi ketahuilah bahwa
itu possible atau mungkin untuk ada, dan dalam kehidupan ini kita sudah diberi banyak sekali contoh bahwa unconditional love it's real gitu. Oke? Aku tidak akan mengangkat karena ini agak sedikit berat bagiku. So, ini adalah yang pertama. Dengan background dari luar seperti biasa, aku melakukan reading ini di salah satu spot favoritku yang dekat dengan laut sehingga noise dari luar akan terdengar. Tentu saja ada Amazonite, base-nya ini adalah Amazonite, kemudian hummingbird-nya, paruhnya adalah carnelian, dan this is rose quartz for sure dengan mengepakkan sayap. Oke. Burung ini seperti siap untuk terbang. Ya, ini untuk grup 1. Pakai intuisimu untuk memilih mana yang paling terhubung dengan kamu. Ini untuk grup 1. Oke. Oke. This one. Lalu kita ke grup 2. Di grup 2 ini ada rose quartz. Ini adalah sparrow. Paruhnya juga carnelian dengan mata strawberry quartz. Dan look at that. This is a beautiful. Okay. High quality amethyst, Brazilian amethyst. Ada energi proteksi dan spiritual yang cukup besar di grup 2 ini. And then yang paling besar, the biggest one, ada parrot. Okay. Di parrot ini ada amethyst di sini. Lalu sama paruhnya carnelian, strawberry quartz, dan ini adalah Amazonite. Okay. Base-nya adalah Amazonite. Semuanya adalah kristal yang natural. Okay. So let's see. Dan high quality. Ya, yeah. Let's see. So, kita akan mulai dari grup 1 terlebih dulu, tapi sebelumnya aku ingatkan bahwa this is general reading. Tidak akan 100% resonate ke kamu. Beberapa pesan mungkin untukmu, beberapa pesan mungkin untuk yang lain, karena aku merasa even dalam grup 1 sekalipun ada pengkotakan beberapa case atau beberapa perjalanan yang berbeda. Tentu saja karena setiap jiwa kita punya free will untuk memilih pintu-pintu mana yang akan dibuka. Jadi menjadikan reading kali ini sebagai sesuatu atau sebuah guidance yang kamu butuhkan itu adalah bijak, tapi tetaplah menggunakan akal berpikir, logika, tetaplah menggunakan hati nurani kamu ketika kamu ingin memutuskan sesuatu. Oke? Apapun yang terbaca di sini, mutlak ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan untuk kamu dengar. Jadi percayalah bahwa dalam readingku, aku tidak memberikan sesuatu yang hanya ingin kamu dengar saja. So, kita akan memulai dari grup 1 untuk kamu yang memilih hummingbird. Hummingbird rose quartz. Oke. First, ketika memilih ini, maka aku merasa bahwa kamu adalah pribadi yang cukup concern terhadap kebebasan, oke? Artinya kamu adalah orang yang menghargai kebebasan, kamu adalah orang yang mungkin beberapa seperti pernah mendapatkan label susah diatur, mungkin beberapa merasa bahwa menjadi bebas dan bebas untuk menjadi diri sendiri itu adalah hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang, dan kamu menjunjung tinggi itu. Kamu cukup unik dan kamu cukup berbeda, oke? Tapi justru dari grup yang lain di grup 1 ini, aku merasa bahwa ada barangkali 1 atau 2 orang di antara kamu yang kadang-kadang kamu tahu bahwa kamu belum benar-benar lepas menjadi dirimu. Kamu belum benar-benar mengizinkan dirimu menjadi the real you dengan versi kamu tentu saja. Tapi ada dorongan untuk menjadi the best version atau menjadi versi terbaik dari kamu yang sekarang ini sedang ingin kamu upgrade. Sesuatu tentang komunikasi.
itu menjadi hal yang penting dalam hubungan kamu dengan orang lain, ya. Komunikasi kamu dengan orang lain, komunikasi kamu semua bermulai dari bagaimana kemampuan kamu berkomunikasi dengan dirimu sendiri. Oke, ini tentang seberapa kamu terkoneksi secara emosional, memahami emosimu, karena aku merasa ada satu energi di mana ini seperti sebuah dorongan untuk berbicara. Untuk beberapa, satu atau dua orang, tidak mudah bagi kamu untuk speak up your truth. Tidak mudah bagi kamu untuk mengungkapkan secara ekspresif. Aku mendengar beberapa di antara kamu adalah introvert. Mungkin beberapa di antara kamu adalah pribadi yang tertutup dan tidak mudah mengutarakan sesuatu atau mengekspresikan sesuatu. Tapi bukan berarti ketika kita tahu bahwa kita introvert, kita membiarkan diri kita untuk hanya menerima tanpa mengizinkan energi, ya, untuk flowing. Atau ketahuilah bahwa ketika kita mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain, maka disitulah diri kita, menerima bahwa kita adalah manusia sebagai makhluk sosial. Sekalipun kamu adalah seorang introvert misalnya, tapi ada sebuah kebutuhan jiwa kamu untuk telling the truth, untuk jangan kemudian berdalih malas atau memang aku gak suka banyak ngomong dan sebagainya. Ketika jiwamu membutuhkan itu, aku berharap bahwa kamu bisa benar-benar melakukan itu. Melakukannya untuk dirimu karena memang kamu membutuhkan itu. That's the point. Untuk beberapa di antara kamu juga, aku merasa bahwa kamu justru seorang ekstrovert yang barangkali sudah cukup lihai dan pandai mengekspresikan perasaan kamu. Tapi justru bagi beberapa yang ekstrovert, ada satu isu, yaitu tentang bagaimana kamu bisa mengendalikan emosimu. Oke? Itu yang aku dapatkan. So, aku melihat angka 3. Ini tentang sesuatu yang kamu tunggu. Beberapa di antara kamu mempertanyakan tentang kapan, beberapa di antara kamu mempertanyakan tentang berapa lama lagi, dan aku mendapatkan angka 3 dari energi mempertanyakan itu, dari energimu yang mempertanyakan itu. So the answer atau jawaban yang perlu kamu tahu adalah sesuatu tentang angka 3. Bisa ini merupakan sebuah sign dari 3 minggu, 3 bulan, aku berharap secepat itu. Tapi aku lebih merasa ini 3 tahun. 3 tahun dari sekarang. Ya. Dan dalam proses itu, aku merasa bahwa kamu yang saat ini, beberapa aku tahu betul bahwa kamu bekerja dan menjadikan sebuah profesi sebagai healer. Apakah ini dalam proses, apakah ini dalam pengembangan, apakah sudah kamu tekuni beberapa, sudah cukup relatif lama. Kamu bisa mengoptimalkan waktu di mana konsentrasi kamu ini bisa betul-betul kamu fokuskan pada apa yang kamu lakukan sekarang. Karena semakin kita fokus pada sesuatu yang tidak kita miliki, sekalipun itu sangat kita inginkan, terasa semakin akan menjauh. Dan itu sudah rumus. Semakin kamu fokus dengan apa yang kamu miliki, banyak hal yang belum kamu miliki akan datang lebih cepat tanpa kamu sadari. Itu adalah hukum alamnya seperti itu. So, aku merasa bahwa jadi this is so funny. Ini adalah energi dari seseorang yang pernah melakukan spiritual coaching denganku. Ini adalah spiritual coaching ini kita by phone, dan kita melihat gambaran sosok dari orang yang kamu nantikan. Dia berjalan dengan tegap dan aku tahu betul bahwa arahnya itu menuju ke kamu. Tapi dalam proses ini, aku berharap agar energi hangatnya dari orang yang kamu nantikan ini, charmingnya dia, bijaksananya atau wise-nya dia, coolnya dia, indahnya dia, nikmatilah dalam kehidupan kamu sekarang, sekalipun mungkin kamu merasa kamu belum bertemu dengannya, dan do your best untuk apa yang sedang kamu lakukan sekarang, karena aku merasa bahwa kamu melakukan hal benar dengan membantu banyak orang dengan profesi yang kamu lakukan sekarang, ya.
menjadi terang bagi orang lain. Itu aku merasa. Untuk kali ini, vision yang aku dapatkan adalah seseorang dengan ini ini yang disebut opa-opa Korea mungkin ya. Ini yang disebut opa-opa Korea. Mungkin beberapa mendeskripsikan dia secara detail sehingga aku bisa melihat dia secara detail, atau mungkin kamu mengidolakan seseorang yang merupakan grup musik apa ya sebutannya ya, apakah K-pop, apakah itu aku tidak mau sebut merek, tapi aku terus mendengar BTS, mungkin kamu mendengarkan lagu itu. Dan sosok yang aku lihat ini adalah sosok yang kurang lebih sama seperti opa-opa Korea yang barangkali sangat kamu inginkan untuk ada dalam kehidupan kamu. Oke, so kali ini yang aku lihat adalah dia berjalan dengan kemeja putih dimasukin, dengan celana panjang kain justru, dengan belt, dan dengan kulit yang bersih tentu saja, bibir yang pink tentu saja, mata yang apa menyebutnya ya, oriental, oke. Mata-mata khas opa-opa Korea yang teduh, dengan penuh percaya diri, ada energi yang ceria yang aku dapatkan dari sosok ini yang berjalan, dan berjalan ini menuju ke arahmu meskipun aku tidak melihat kamu berada di sana. Oke. Jadi jangan patah arang, jangan patah harapan, karena segala sesuatu ada waktunya. Aku merasa bahwa waktu kamu untuk bertemu dengan seseorang ini barangkali tidak secepat yang kamu harapkan, tapi ketahuilah bahwa semua untuk alasan yang baik. Oke? Maka bersiaplah untuk terbang seperti halnya hummingbird ini. Ketika kamu mempersiapkan diri kamu untuk terbang, artinya kamu harus punya cukup bekal. Ya. Oke, punya cukup bekal, punya cukup pengetahuan agar kamu bisa membaca apakah itu cuaca yang ada di depan sana, apakah itu arah angin, apakah itu kemungkinan-kemungkinan akan adanya tantangan di depan sana, ya. Membaca semua itu kan butuh pengalaman, ya, butuh menjadi sosok yang expert, maka jadilah expert untuk bidang kamu. Itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Dan ketika kamu fokus dengan apa yang kamu punya sekarang, dengan apa yang kamu kerjakan sekarang, dia akan datang kepadamu lebih cepat dari dugaanmu karena kamu tidak menyadari, karena kamu sedang asik dengan duniamu. Oke? Itu untuk grup 1. Sesuatu tentang trust grup 1. Kalau ada beberapa di antara kamu yang merasa bahwa kamu punya trust issue atau kamu punya masalah dengan percaya pada orang lain karena ada banyak hal yang sudah, ya, pengalaman yang mungkin pahit manisnya yang sudah kamu alami ketika kamu menjalin hubungan atau relationship dengan orang lain, apakah itu dalam asmara, apakah itu dalam persahabatan atau bahkan dalam keluarga. Selesaikan itu dulu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Healing dirimu. Memahami bahwa tidak semua orang memang bisa dipercaya dalam kehidupan ini. Tapi kamu tidak perlu terlibat terlalu jauh dalam energi orang itu, atau kamu tidak perlu mengizinkan energi orang itu terlalu lama berada dalam kehidupanmu, karena kamu tidak membutuhkan itu. So, selalu ada saja orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita sebagai sebuah pelajaran, not a blessing. Tapi selalu ada saja blessing yang bisa kita dapatkan dari pelajaran yang kita terima. Dengan ikhlas tentu saja. Oke? Thank you grup 1, karena sudah mengizinkan diri kamu untuk bersiap terbang. Terbanglah tinggi, tanpa kamu lupa daratan. Terbanglah tinggi dengan bekal yang cukup, sehingga kamu selamat sampai tujuan. Terima kasih. This is nice energy, banyak healer, banyak orang yang bekerja dengan energi healing, banyak orang-orang yang sensitif, yang empath, punya spiritual gift yang memilih grup ini. Oke? So, kita akan lanjut ke grup 2. Oke. Ini yang kamu pilih grup 2, Sparrow, Rose Quartz.
with amethyst. First, kamu adalah orang yang, ya, aku bisa menyebutnya, kamu adalah orang yang begitu lekat dengan segala hal yang berbau spiritual. Oke? Kamu adalah orang yang sedang gencar-gencarnya ingin mengetahui banyak hal tentang spirituality, tentang perjalanan jiwa. Dan ini adalah sebuah proses awakening yang mungkin beberapa di antara kamu merasa kok nggak selesai-selesai ya awakeningnya. Awakeningnya sudah, pahit-pahitnya sudah, kapan dapat gift-nya, kapan dapat bahagianya, kapan dapat berkahnya. Kalau kamu masih mempertanyakan itu, dan jawabannya adalah ada dalam apa yang kamu pertanyakan. Karena ketika ada kata kapan, maka ada sebuah penantian. Ketika ada penantian, maka ada kecemasan atau ekspektasi ketika hal yang diimpikan atau dinantikan belum benar-benar hadir saat ini. Dan disitulah kunci kenapa kemudian terasa seperti bagi kamu blessing-nya belum kamu dapatkan. Padahal sebetulnya blessing itu ada banyak sekali di sekeliling kamu, andai kamu bisa menyadarinya. Oke? Itu satu hal. Tapi maksudku itu blessing yang aku inginkan ini loh Kak. Sepertinya itu belum. Jadi blessing-blessing yang ada di sekelilingku ini bukan yang aku inginkan. Ketika kamu belum bisa berhasil untuk melihat blessing yang kamu terima saat ini, oke? Blessing yang kamu nantikan tidak akan datang lebih cepat. Oke? Ketika kamu belum selesai dengan proses bersyukur kamu, dengan apa yang kamu punya sekarang, dengan apa yang ada di sekeliling kamu sekarang, maka apa yang kamu tunggu itu belum akan datang. Kenapa? Kalau seandainya Tuhan atau Sang Sumber bisa berbicara, atau yang maha besar bisa berbicara, maka kalau kamu aja belum pintar untuk bisa mensyukuri apa yang ada di sekeliling kamu yang sudah benar-benar ada, lalu kira-kira kalau aku kasih sesuatu yang baru dalam kehidupan kamu, apa garansinya bahwa kamu akan mensyukurinya? Sih? Kita ini seringkali terlalu fokus pada hal yang kita tidak punya, sehingga lupa untuk mengapresiasi hal-hal yang kita punya. Bahkan misalnya kesehatan yang kamu punya sekarang. Sehingga lebih banyak, aduh kapan yang ini, kapan yang ini. Kalau kamu benar-benar sudah berhasil, benar-benar bersyukur dan menikmati kehidupan kamu sekarang, maka kamu tinggal menunggu waktu. Karena pertanyaan kapan itu nggak ada, sehingga tiba-tiba hadir aja apa yang kamu inginkan. Tapi kalau dalam fase ini kamu masih banyak mempertanyakan, iya tapi kapan ya? Kok belum ya? Artinya adalah kamu belum selesai dengan pelajaran bersyukur kamu yang fasenya sekarang. Oke? Itu yang aku dapatkan. Aku memahami bahwa proses ini kemudian tidak serta-merta terjadi karena kamu mungkin sudah mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Tapi siapa sih dalam kehidupan ini yang pernah melewatkan sesuatu yang terasa tidak menyenangkan? Aku rasa kalau diwawancara satu-satu, setiap manusia akan bersaksi bahwa dia sudah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, satu persatu. Tidak ada satupun seperti yang hidup dari bayi lahir sampai tua meninggal merasa bahagia terus. Tapi menyadari bahwa segala hal pahit yang kamu lalui itu untuk sebuah, jadi itu ibarat anak tangga yang harus kamu lewati kalau kamu mau naik ke atas lebih dekat dengan Sang Sumber. Maka ya memang satu-satunya jalan adalah menapaki tangga itu satu persatu. Dan semakin tinggi tangga, sama halnya seperti semakin tinggi pohon, angin yang bertiup semakin kencang, itu tentu saja. Oke? Tapi itu akan menjadi tidak terlalu berasa, nggak akan terlalu terasa, nggak akan terlalu mengganggu ketika kamu fokus dan menikmati proses kamu naik. Kamu menikmati apa yang kamu punya sekarang, kamu menikmati segala hal yang kamu tahu, ya, blessing dalam kehidupanmu itu luar biasa banyak.
kamu bisa makan, kamu punya tempat tinggal. Bayangkan dengan orang-orang yang masih dalam medan berperang misalnya, yang hal paling basic yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia untuk ada di bumi ini pun mereka nggak punya, yaitu merasa aman dan merasa nyaman dengan tempat tinggalnya misalnya. Setiap hari harus merasa ketakutan, atau kalaupun tidak merasa takut tapi punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan keluarga mereka dari ancaman bahaya dan sebagainya. Bayangkan perasaan itu. Oke? Jadi aku tidak mengatakan bahwa kamu kurang bersyukur, tapi kamu sekarang sedang diizinkan untuk berada dalam fase melatih untuk bisa lebih bersyukur. Oke? Beberapa yang lainnya, aku merasa bahwa ada pengalaman dalam kehidupan kamu, sesuatu tentang perselingkuhan. Apakah kamu yang diselingkuhi atau kamu yang selingkuh? Aku tidak perlu menjabarkan itu, tapi pengalaman itu membuat kamu lebih bijaksana dalam kehidupan kamu sekarang, membuat kamu lebih banyak memahami tentang bagaimana jiwamu seharusnya di kehidupan sekarang, dan tidak perlu terlalu menyesali bahwa pernah ada dalam fase atau cycle itu, karena itu yang membawa kamu pada pemahaman. Dan semua orang bijak, semua guru, mereka punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu, dan tidak semuanya adalah hal yang patut untuk dibanggakan. Oke? Ketahuilah itu. Tapi bukan berarti kemudian merasa perlu selalu malu dengan apa yang dilakukan atau dengan apa yang terjadi. Pada akhirnya ada beberapa blueprint yang memang kemudian harus terjadi dan membawa kamu pada tingkatan yang sekarang. Oke? Sehingga ketika kamu merasa bahwa malu itu masih menjadi bagian dari kehidupan kamu sekarang, maka Spirit ingin kamu mengetahui ini, bahwa kamu tidak perlu malu atas hal apapun itu, bahwa menyadari ada sebuah kesalahan, bahwa menyadari tidak segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah benar, karena kita bukan malaikat dan kita manusia. Kita diberi nafsu, ego, kita diberi banyak hal yang menempatkan kita pada satu posisi di mana kita harus bisa balancekan hal itu. Oke? Ini bukan hanya tentang insting, tapi ini juga tentang nurani dan tentang logika atau akal berpikir kita. Itu yang menjadikan kita mulia sebagai jiwa yang memiliki pengalaman hidup sebagai manusia. Ya, hewan mereka tidak punya apa yang kita miliki. Bahkan malaikat sekalipun, mereka diciptakan untuk semulia itu, taat, tidak memiliki hawa nafsu. Tapi kita memiliki dua sisi ini, dark and light, hitam dan putih, yin dan yang, sehingga ketika seseorang atau ketika sebuah jiwa diberi hal yang lebih, maka dipastikan bahwa jiwa tersebut adalah jiwa yang terpilih untuk bisa mengharmonikan itu, mengharmonisasikan itu, oke? Menyeimbangkan itu. Dan itu bukan tugas yang mudah, aku tahu, tapi kamu bisa melewatinya. Dan tentang jodoh, oke. Ini satu lagi yang ada di grup ini adalah seseorang yang juga sering coaching, seseorang yang juga sering mempertanyakan twin flame person dalam kehidupannya, dan aku melihat sepintas twin flame person yang ada dalam kehidupannya, ya, sosok yang begitu gagah, sosok yang berjambang atau berkumis,
yang tegap ya, punya darah Hindustan maybe, atau Timur Tengah, atau kamu cukup terhubung dengan dua daerah yang aku sebutkan tadi ya. Jadi ada energi dia tersenyum ya. Kalau tadi di grup 1 aku melihat sosok justru dengan kemeja putih, kali ini aku melihat sosok ini dengan kemeja hitam, dengan celana jeans, dengan kenapa lebih banyak sosok yang misalnya maskulin yang aku lihat, karena sepertinya lebih banyak reading ini yang melihat adalah sosok feminin, yang divine feminine, yang menantikan divine maskulin ya. Ya, itu yang aku dapatkan. Aku yang dapat. Rambutnya ikal, tidak benar-benar lurus, rambutnya ikal, mata yang tajam, garis wajah yang tegas, hidung yang mancung, kulit sawo matang, tidak terlalu putih. That's it untuk yang divine feminine. No. Untuk yang sedang menanti aku menggambarkan divine feminine, bagiku tampak samar, dan bagiku ini seperti sebuah pesan, you don't have to. You don't have to memaksakan diri untuk melihatnya secara jelas. Jadi aku merasa itu yang diizinkan dan dibutuhkan untuk kamu ketahui. Di grup 2 ini, hal yang aku lihat dan tidak ada di grup pertama adalah elemen ya. Aku merasa elemen api cukup dominan di grup 2 ini. So, sesuatu tentang elemen api artinya ada Aries ya, Sagittarius dan Libra. Elemen api, Aries, Sagittarius dan Libra. Atau kalaupun tidak tentang 3 zodiak tersebut, maka ini tentang sebuah emosi amarah, itu yang aku sebutkan. Beberapa perlu punya pengendalian diri dalam hal mengendalikan emosi tentu saja, karena ini seperti sebuah desire yang besar, tapi kalau tidak di-maintain dengan baik, maka ini bisa menjadi amarah yang membakar. Dan kamu harus lebih concern terhadap banyak penyakit yang bisa diakibatkan oleh stres atau amarah yang terpendam atau oleh emosi yang berkobar-kobar. Beberapa seperti liver ya, seperti jantung, dan beberapa penyakit lain yang mungkin belum terlalu bisa kita rasakan gejalanya, tapi ketahuilah bahwa menyadari bahwa stres yang berkepanjangan itu bisa berdampak tidak baik terhadap kesehatan fisik. Aku berharap kamu lebih memperhatikan bagaimana pengelolaan emosimu. Temukan sesuatu yang kalau kamu sedang merasa suntuk atau kalau kamu sedang merasa kamu dalam emosi yang tinggi, ini bisa meredamnya ya, melepaskannya. Bukan melampiaskan, tapi melepaskan emosi itu. Terima kasih grup 2. This is so intense. So, kita akan lanjut ke grup 3. Ini damai, tentram, sentosa. Grup 3. Oh, look at that. Ketika ada serangga yang datang dalam sebuah bacaan atau reading, ini kamu harus perhatikan grup 3, siapapun yang memilih grup ini. Kamu mendapatkan tanda dari the universe yang sudah sering, dan sering kamu abaikan. Salah satunya adalah sering ada, entah itu lalat atau apa, berputar-putar, ataukah itu lebah misalnya, berputar-putar mengganggu, tidak pergi-pergi, atau beberapa kali
beberapa kali datang dan cukup bisa kamu rasakan kehadirannya, serangga bentuk apapun, oke? Serangga bentuk apapun, tapi sifatnya lebih ke annoying ya, mengganggu. Mengganggunya nggak harus menyerang, hanya saja kamu merasa terganggu dengan itu. Itu sebuah tanda dari the universe bahwa ketika itu datang, ada sesuatu yang perlu kamu kerjakan atau selesaikan. Ya, dalam kehidupanmu ada yang perlu kamu perbaiki, ada sesuatu yang belum selaras dengan energi the universe, ada sesuatu yang masih perlu kamu harmonikan, ya, masih perlu kamu balancekan, kamu seimbangkan. Apakah itu? Tentu saja kamu yang paling tahu, ya, karena ini bisa menjadi variatif sekali. Tapi ketahuilah bahwa ini energinya santuy ya. Energinya santuy. Apakah kamu mencoba untuk santai ataukah kamu adalah orang yang benar-benar santai tapi kemudian abai terhadap tanda-tanda dari the universe? Itu bisa saja. Hanya aku berharap kamu lebih aware dengan apapun yang terjadi di sekeliling kamu, terutama ketika kamu berada dalam sebuah zona nyaman yang menjebak kamu dalam pertumbuhan jiwamu, ya. Jadi aku merasa ini seperti melambat untuk sebuah alasan yang kamu buat sendiri. Oke, ada energi calming di sini. Jadi kamu sesungguhnya tidak perlu terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu, oke? Karena sudah banyak potensi yang kamu miliki atau kualitas yang kamu miliki, kekuatan yang ada dalam diri kamu yang bisa kamu pakai untuk upgrading yourself, untuk pertumbuhan jiwa kamu juga dalam level tertentu dan lulus dalam ujian yang kamu hadapi. Jadi kamu nggak perlu takut untuk naik kelas. Seperti ada kalau naik kelas nanti ujiannya apa lagi? Kan naik kelas bukan berarti nggak ada ujian. Oh ya betul. Tapi kalau menyadari bahwa esensi kehidupan ini adalah itu, kenapa tidak? Gitu. Kenapa harus mau hidup gitu-gitu aja? Tapi bukannya kita tuh hidup nggak boleh terlalu berekspektasi atau terlalu punya harapan, cita-cita yang tinggi, nanti kalau nggak tercapai kita bisa loyo, misalnya kita bisa kecewa misalnya. Ini tentang mindset sih aku bilang, ini tentang mindset. Merasa cukup dan merasa bersyukur dengan apa yang dimiliki itu adalah hal yang baik, tapi menjalani kehidupan tanpa passion atau datarnya itu kelewat woles sih aku ngerasa. Ya, datarnya kelewat woles, maka ya hasilnya akan gitu-gitu aja. Melakukan sesuatu dengan cara yang sama, berulang-ulang terus-menerus setiap hari, kamu tidak bisa berekspektasi dengan hasil yang berbeda. Kalau misalnya kamu punya sebuah cita-cita, makanya aku selalu sampaikan, apakah boleh kita punya impian tinggi ketika kita berada di jalan spiritual? Tentu saja boleh. Ini tentang intention kamu mau pakai untuk apa. Kalau kamu misalnya menjadi seseorang yang berpengaruh, kamu menjadi seseorang yang punya kekuatan, kekuasaan, lalu kemudian dengan kekuatan dan kekuasaan itu, kamu seperti punya alat untuk berbuat kebaikan lebih besar, skalanya lebih banyak, lebih besar lagi, semakin besar lagi, semakin besar lagi. Why not? Kenapa tidak? Gitu ya, dan kamu punya potensi itu, kamu punya kekuatan itu, maka maksimalkan itu. Oke? Lalu tentang jodoh, sesuatu tentang yakin, ya. Aku melihat kata yakin, aku melihat tulisan yakin. Percayalah bahwa segala hal baik yang kamu upayakan untuk dirimu ataupun untuk orang lain, ini akan kembali menjadi kebaikan yang berlipat dalam kehidupanmu, ya. Ini adalah fase di mana untuk kamu yang memiliki pasangan, oke? Berada dalam sebuah hubungan, ini nggak ada yang perfect atau sempurna, oke? Barangkali pasanganmu atau dirimu sudah pasti memiliki kekurangan, ya. Bahwa ada sisi yang tidak sesuai, itu akan selalu ada. Hanya saja
Ini tentang kamu menerima bahwa setiap orang belajar sesuai dengan waktunya, dengan fasenya, dan barangkali pemahaman kamu yang membuat kamu bisa menerima orang yang kamu cintai dengan segala kurang dan lebihnya dia, ini membawa kebaikan untuk hubungan kalian. Ya. Jadi jangan kemudian menyerah, jangan kemudian selalu merasa tersakiti. Seandainya kamu dalam sebuah hubungan, kamu merasa tersakiti dan kamu tidak benar-benar bisa mengendalikan perasaan kamu di mana kamu merasa tersakiti, merasanya ini harus di bold ya. Maka that's your problem. Oke? Ini bukan kesalahan siapapun, apakah itu pasangan kamu. Karena kamu nggak punya bisnis apapun, kamu nggak punya kepentingan apapun, sekalipun sedekat apapun, sekalipun itu suami istri. Oke, untuk masuk ke dalam pelajaran jiwanya. Dalam proses ini, observe, amatilah, tanpa membuat diri kamu terlibat terlalu jauh, misalnya dalam sebuah drama. Dan satu lagi, pendewasaan diri kamu ini luar biasa. Aku tahu bahwa kamu diuji kesabarannya begitu luar biasa dalam sebuah hubungan, misalnya untuk kamu yang sedang berada dalam sebuah hubungan. Maka yakinlah bahwa segala kebaikan yang kamu tanam ini akan berbalik menjadi kebaikan yang berlipat untukmu. Termasuk kamu yang memahami dan memaafkan, misalnya segala kurang dan salahnya pasangan kamu. Penerimaan kamu ini tidak akan sia-sia kok. Kecuali kalau kamu merasa dalam penerimaan ini kamu menjadi victim. Ada yang salah dengan itu. Karena masih ada pemaksaan diri di sini. Artinya belum ada kerelaan untuk berada dalam sebuah hubungan dengan situasi atau kondisi yang seperti sekarang. Membiarkan ini berlarut-larut tanpa mengizinkan diri kamu untuk mengambil alih kendali atas bagaimana kamu menilai situasi ini, tentu saja itu akan membuat kamu semakin terpuruk. Jadi ini sekali lagi bukan tentang pasanganmu, ini adalah tentang dirimu. Ya. Dan kamu bisa menghandle semuanya. Karena kamu yang punya perasaan ini. Oke? Lalu di situ semuanya akan mulai berubah. Kalau kamu merasa bahwa kamu butuh kebebasan dan kamu tidak mendapatkan kebebasan itu dalam hubungan, coba kamu review lagi. Apakah ini adalah sebuah hubungan yang masih bisa bertumbuh atau tidak? Dengan cara berjalannya kalian. Jangan mengeluhkan sesuatu di mana kamu tidak punya jalan keluar untuk sesuatu itu. Jangan mengeluhkan sesuatu yang kamu masih ingin bertahan di dalamnya dengan situasi yang sama. Oke? Kalau mau mengeluhkan sesuatu, maka pastikan bahwa apa yang kamu keluhkan, kamu memang berani dan kamu punya authority, punya kekuatan untuk taking action agar situasinya nggak seperti itu. Karena seberapa banyak pun kamu bertanya tentang hubungan ini, kalau kamu saja berpasrah ini dalam konteks yang negatif ya, menerima tekanan, menerima perasaan di mana kamu merasa tertekan dengan situasi ini. Sekali lagi, ini bukan tentang outsider atau siapa yang ada di sekeliling kamu, tapi ini tentang kamu. Misalnya, ada kasus kamu merasa kamu tidak diperlakukan secara layak. Apakah kamu merasa dibully, apakah kamu merasa kamu dikhianati, dan sebagainya. Kalau ada kesadaran bahwa benar hal itu ada, kamu nggak perlu denial, tapi kemudian kamu introspeksi dan melihat, oh ya ini bukan tentang orang lain. Ini tentang diriku, tentang bagaimana aku melihat hubungan ini. Ini yang aku handle, yang apa aku bisa handle aja. Diriku. Baru kemudian kamu bertanya, apakah dengan yang dilakukan oleh pasangan kamu misalnya, kamu bisa menerima itu atau tidak? Kalau jawaban jiwa kamu adalah tidak, maka putuskan sesuatu. Tapi, kalau kamu saja tidak berani memutuskan apapun untuk situasi kamu, berhenti mengeluh. Cuma itu pilihannya. Kamu tidak bisa bertahan dalam sebuah situasi dan kamu mengeluhkan hal itu setiap hari. Apa yang kamu cari? Ya? Oke, ini untuk yang sudah berada dalam sebuah hubungan. Tapi beberapa yang lain aku merasa lebih enjoy.
Karena sudah tahu kurang lebihnya pasangan, menerima itu. Dan menerima itu bukan kemudian kamu seperti kalau orang bilang kok mau sih, kok maunya sih digituin, bukan ya. Dan kalaupun ada yang ngomong kayak gitu juga kamu gak perlu dengerin, karena ini kan tentang proses jiwamu bertumbuh. Mereka gak ada dalam level kamu, jadi gak perlu disamain levelnya. Kamu gak perlu turun level untuk mendengarkan orang-orang itu. Aku bisa menghandle ini kok, ini masih bisa dalam batasanku. Kan batasan orang beda-beda, gak bisa disamaratakan, ya kan? Dan apakah salah dengan kamu menjalani sebuah hubungan dan kamu fokus pada, as long as kamu tidak merasa menderita terus-menerus setiap hari, kamu tahu bagaimana caranya untuk menyenangkan diri kamu, fokus pada diri kamu, that's the answer. Kamu mau mengizinkan diri kamu bertumbuh, mau tempatnya dimanapun, boleh, that's great. Yang salah adalah bertahan di sebuah tempat dan kamu tidak mengizinkan diri kamu untuk bertumbuh, gitu. Oke? Lalu untuk yang masih single, aku melihat angka 2 setelah angka 3, which is kalau ada yang mempertanyakan, tadi aku melihat angka 3 di grup 1, mungkin kamu juga ingin melihat grup 1. Apakah 2 tahun lagi ataukah 2 bulan lagi? Iya, aku berharap 2 bulan lagi tentu saja. Jadi tidak terlalu lama. Hanya saja kalau berbicara tentang angka 2 ini tentang saling, ya. Ini tentang saling. Maka aku merasa bahwa saling mengkomunikasikan apa yang dirasakan itu adalah hal penting dalam hubungan kamu, apakah yang sekarang ataupun yang nanti. Untuk yang masih single, saling mencintai, saling menyayangi, saling peduli, saling menghormati dan menghargai pilihan masing-masing tentang bagaimana cara hidup masing-masing. Oke? Lalu kemudian lihatlah bagaimana bertumbuh bersama sebagai sebuah jiwa. Ini tentang proses menerima. Grup ini temanya adalah tentang penerimaan. Tapi ingat, semua berasal dan berawal dari penerimaan diri. Jadi grup 3, kamu ini menerima bukan karena kamu lemah, ya. Kamu justru menerima karena kamu cukup kuat, karena kamu mengizinkan diri kamu untuk belajar sesuatu dari situasi yang kamu hadapi bersama dengan pasangan kamu. Pun untuk yang masih dalam proses menemukan atau bertemu atau mendapatkan divine timing bertemu dengan seseorang dalam kehidupannya, ini adalah sebuah isyarat bahwa menerima diri kamu dengan segala hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu dan menerima segala sesuatu yang kamu punya sekarang dengan penuh rasa syukur, itu adalah jalan yang akan membawa kamu dalam sebuah pertemuan dan persatuan yang indah bersama dengan seseorang. Dan aku melihat laut, aku melihat ini agak lucu nih ya. Ini seperti tiga budaya yang berbeda antara grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1 ini aku lebih banyak merasa ada di K-pop area. Opa-opa Korea gitu ya. Grup 2 ini aku merasa lebih ke Timur Tengah ya. Asia Timur. Nah, grup 3 ini beberapa seperti Eropa, beberapa seperti ini. Aku tentang energi dari orang-orangnya ya. Apakah se-open minded itu, apakah kamu atau dia menyerap banyak hal dari Western atau Amerika, Eropa, benua-benua Eropa. Tapi aku merasa bahwa ada vibes itu, ya, ada energi itu, oke? Ini lebih ke bule-bule gitu, ya. Terus yang lokal ada kak? Ada. Nggak, aku cuma bicara tentang energinya. Kalaupun dia orang lokal, maka dia adalah orang lokal yang cukup banyak menyerap budaya dari Barat. Budaya Barat tuh nggak selalu negatif ya. Budaya Barat ini tentang, misalnya dia adalah orang yang entah dia lebih suka Hollywood dibandingkan Bollywood, dia lebih suka dengerin musik berbahasa Inggris dibandingkan gitu-gitu. Jadi vibes-nya seperti itu. Jadi bukan
bukan kemudian dia harus seorang bule, tapi dia duduk di tepi pantai dengan hembusan angin, kemeja putih dilipat, oke? Kemeja putih dilipat. Ya, itu yang aku punya untuk grup 3 ini. Jadi grup 1, grup 2, dan grup 3 semuanya sudah, oke? Terima kasih sudah bersama-sama denganku. Ketiga grup sudah hadir dan memilih. Grup 3 ini cukup terhubung dengan grup 1. Energi sunnya cukup kuat, ya. Energi matahari, artinya ada keceriaan, kehangatan. Banyak orang-orang yang hangat dan ceria atau berusaha untuk ceria ada di grup 3 ini. Lalu ini elemennya lebih banyak elemen angin di sini, oke? Aquarius, Gemini, Libra, bukan berarti bahwa elemen yang lain nggak ada. Sementara di grup 1, elemen airnya lebih kuat. Bisa jadi Pisces, bisa jadi Scorpio dan Cancer. Oke. Elemen tanah ada di ketiganya. Taurus, Capricorn, dan Virgo. Oke. Ya, that's all tentang love, tentang relationship, dan tentang jodoh dalam kehidupanmu. Pesan-pesan yang perlu kamu dengarkan untuk saat ini. Terima kasih. Aku sudah mengumumkan salah satu yang beruntung untuk mendapatkan spiritual coaching di TikTok. Oke. Jadi kalau kamu ingin berhasil mendapatkan atau menjadi salah satu yang bisa mendapatkan, ikutlah bergabung di sana. Percayalah bahwa siapapun yang mendapatkan memang membutuhkannya untuk saat ini, ya. Terima kasih sekali lagi. Take care guys. I'll see you on the next video.